banyak lah tuh ya cacian, makian gitu. Tadi berattitude, bergrooming, berkomunikasi itu udah basic awal gua masuk di foto-moto gitu. Iya. Nggak ada salahnya juga so asik, tapi jangan yang asik banget gitu loh. Ini asik banget sih baru kenal gitu loh. Gua bisa menghidupkan istri gua, ada adik gua juga dan bokap dan nyokap juga dari fotografi gitu. Oke. Ngomongin soal attitude, ya kita akan berbicara tentang attitude freelance. Yes. Mungkin ini juga pertanyaan yang sering lu dapatkan adalah apakah seorang freelance itu berhak untuk ini. Kalau lu mau upload karya dari vendor yang lu kerja sama vendor, jadi freelance di vendor. Nih lu dapat foto dan bla bla bla. Nah, itu skema untuk lu upload seperti apa? Izinnya seperti apa, lu kesempatan uploadnya seperti apa, nah itu gimana tuh kalau lu? Ini kan kita ngomongin soal attitude ya? Iya, bener. Nah, biasanya kalau misalnya vendor-vendor baru gitu, vendor-vendor baru yang meng-hire gua, itu gua nanyanya nggak di depan, maksudnya saat dia mencoba meminta tanggal ke gua gitu, misalnya tanggal berapa yang kosong gitu. Gua selalu foto dulu, mengerjakan dulu projectnya. Setelah itu semua selesai, baru gue baru minta izin. Ini file bisa gue upload atau enggak? Gitu. Oke. Gue selalu gitu dulu. Kalaupun emang bisa gue upload, ya gue selalu ada kreditnya, ada dari vendor mana gitu. Itu gue selalu gue cantumkan. Kalaupun emang nggak bisa diupload, ya udah gue nggak ngupload. Gitu. Simpan aja gitu. Simpan aja itu, gue simpan sampai misalnya dia ada apa namanya, ada aturan harus simpan file 3 bulan. Ya itu gue simpan 3 bulan. Setelah 3 bulan ya itu gue berhak buat menghapus file itu. Oke. Kayak gitu. Nah terkadang ada juga yang nanya dari awal. Nanya dari awal, misalnya Bang Dika nanya ke gua tanggal 9 kosong atau tidak gitu. Nah, gue jawab ya kosong. Terus gua jawab lagi, bisa nggak ini gua upload di sosial media. Nah, nanya di depan berarti ya? Nanya di depan. Nah, terkadang dari nanya di depan ini kalau misalnya Bang Aka bilang nggak bisa, gua nggak bisa ngupload. Tapi si gua ini menerima, terkadang itu juga bisa apa ya, pengerjaannya bisa setengah-setengah gitu loh. Ngapain gua kerja 100%, toh nggak bisa diupload juga gitu loh. Gitu. Nah kalau gua selalu nanyanya tuh di akhir, gua kerjain dulu 100%, mau di upload atau enggak ya itu urusan belakangan aja gitu loh. Lu artinya untuk menghindari pikiran-pikiran negatif. Iya, benar. Gua menghindari itu. Ada benarnya juga ya. Iya. Karena kan kayak nggak diupload. Iya, ngapain gue 100% kan? Juga ya, benar juga. Nah, itu berarti trik tuh ya teman-teman. Jadi foto aja dulu, ntar foto aja dulu. Iya, benar. Iya. Nah, terus tadi sempat nyinggung soal ngomongin tentang penyimpanan. Iya. Nah, lu nge-save file itu akan lu hapus kan seperti tadi ya. Ini kita berbicara bukan non vendor ya, memang pekerjaan lu banget. Nah, itu lu ada waktu untuk penyimpanan atau lu simpan terus dari awal lu moto sampai sekarang filenya masih ada? Iya. Terkadang beberapa vendor selalu ada aturan maksimal banget itu 3 bulan. Maksimal banget. Tapi terkadang ada juga yang gue udah store foto atau store file, terus dia udah backup di 2 hard disk atau 3 hard disk. Itu dan di hari itu juga gitu. Itu gue udah bisa berhak menghapusnya gitu loh. Itu udah bisa gitu. Tapi terkadang kalau gue pribadi, kalau misalnya mereka udah confirm ke gue udah bisa dihapus, gue selalu nahan. Ya mungkin bisa di 1 bulan atau 3 bulan gue tahan. Gitu, menghindari yang lain-lain. Berarti hanya foto-foto tertentu mungkin yang lu keep untuk jadi portofolio lu aja. Iya betul, gitu. Ya juga ya, weddingan ribuan ya kadang. Iya. Mampus ya harddisk. Jajan harddisk terus tiap bulan. Bener ya. Jadi bisa gitu ya teman-teman, bisa ya tergantung kesepakatan. Iya benar-benar kesepakatan di awal. Nah
Nah, tadi juga lu nyinggung soal backup. Nah, kalau workflow lu dari lu berangkat terus sampai selesai motret, nah seperti apa lu nyimpan data-datanya biar secure kan? Ya tidak sedikit teman-teman yang kehilangan file. Ya benar. Nah, lu gimana tuh biar secure? Aman lah ini file gitu, selamat sampai tujuan. Wah di Jakarta mah itu sangat diwajibkan backup file on location. Sangat diwajibkan. Wah, menarik nih, baru tahu nih. Even itu wedding selesai jam 11 Langsung backup. Mau itu laptopnya lemot atau biasanya kan kalau hard disk eksternal biasa itu lemot ya. Iya, makanya sekarang pakai USB-C semua ya kan. Iya, dan apa biasanya laptop itu cuma buat penyalurnya doang kan? Iya, betul. Iya, nah itu bisa lama banget. Nah, terkadang itu bisa sampai kelar itu jam 1 sampai rumah setengah 2. Datanya 50-100 giga. Ya, enggak. Iya, gua tuh kalau misalnya wedding itu udah pasti bukan wajib ya. Udah pasti habis 128 giga. Buset, lu enggak karena berapa memori tuh? Dua memori. 2 memori 64 kali 2. Iya, 64 kali 2. RAW semua. RAW JPEG. Dan itu pun JPEG-nya juga JPEG kecil gitu loh. JPEG kecil, RAW-nya uncompres? Enggak sih, enggak kompres. Wah, gede banget. Iya, makanya gue selalu 30-an 40-an mega kan satu ini. Iya, 30 enggak ada. 25 sampai 30 something. Gede banget ya. Iya, RAW-nya. Gitu. Menarik ya. Berarti memang kalau vendor-vendor gede di Jakarta itu mereka akan bawa laptop ke lokasi. Akan. Selalu. Itu udah wajib banget dia diwajibkan yaitu backup on location. Suka nggak suka, lu harus tunggu itu selesai. Iya, betul. Oke. Iya juga sih sebenarnya gini ya. Mungkin ya kalau kata gue ya karena Jakarta tuh kan jarak antar satu ke satu rumah tuh jauh banget ya. Benar. Kalau lu harus besok kayak ini di Bekasi base-nya, yang ini di Tangerang kan jauh banget. Dan kan kita juga nggak tahu kalau misalnya kita nggak backup on location, ya amit-amit di gitu. Jalan ya. Di jalan kenapa-kenapa kan. Betul. Gitu. Karena ada kejadian baru pulang wedding nongkrong bentar ada yang hilang. Benar. Kan beberapa kan kali tuh ada teman-teman yang kehilangan karena amit-amit lah, jangan sampai lah. Ya mungkin itu salah satu masukan bagus juga ya buat teman-teman. Walaupun terkesan ribet kan bawa laptop. Iya bener ribet banget. Ya, itu dan makan waktu juga kan. Waktu makan tempat. Cuma dari sisi vendor itu sangat membantu efisien banget gitu loh. Tapi menarik nih. Artinya kan dengan peralatan segitu banyak, ini kan kita nggak pernah tahu nih. Gue yang dari daerah nggak tahu standarnya kalau vendor gede di Jakarta. Itu ada orang yang nungguin barang nggak sih mereka? Ada. Di Jakarta yang sering gua freelance ya. Itu udah pasti kru itu 2. Kru itu 2. Satu. Nah, total biasanya berapa nih? Oke. Umumnya fotografer berapa, videografer berapa? Oke. Fotografer biasanya itu yang sering gua di hire ya. Itu fotografer 3 fotografer. Terus videografer biasanya 2 videografer. Nah, fotografer 3. Biasanya gini, itu untuk kayak misalnya kita cobalah katakan acara-acara akad. Gua juga nikah 3 ya. Iya kan? Kemarin iya kan? Iya, misal katakan acaranya akad nikah gitu. Satu fotografer di cewek, satu fotografer di cowok, satu lagi tengahnya. Dia untuk membackup misalnya foto-foto detail, foto-foto pelamin kosongan tersuter gitu. Lah ya. Iya, tersuter lah gitu. Nah, itu. Iya. Nah, setelah itu videografer bisa di cowok di cewek. Terkadang kan kalau misalnya videografer setelah video si cowok setelah selesai dia bisa ngambil kosongan si akad nikah kan. Iya, betul. Iya, nah setelah itu baru kru. Kru biasanya yang sering gua ikutin itu 2 kru. Satu untuk campers jaga-jaga barang. Satu lagi mobile. Mobile itu selalu ngikutin fotografer dan videografer. Tugasnya apa tuh biasanya? Tugasnya misalnya terkadang kayak misalnya si fotografer kehabisan memori atau kehabisan baterai. Jadi dia nggak perlu
ke base camp dulu. Oh gitu. ini kalau di event tuh kayak runner ya? Ya benar. Runner mobile gitu. Dia selalu Berarti standby. sekali drop 7 orang gitu ya bisa ya? Ya 7 orang. Benar. Gokil ya, jadi kayak gitu ya. Masalahnya kalau kita di daerah kan, apalagi ya masih terop juga. Iya. Sesimpel mungkin kayaknya sih teman-teman. Benar. Ya kan? Tapi itu maksudnya kita belajar ya, dengan standar tinggi artinya tekanan tinggi, kewajiban juga tinggi, ya quality controlnya juga tinggi. Gitu Benar. Untuk quality control juga, oke. Terus mungkin cerita dikit nih, kan di daerah tuh nggak umum tadi kayak first shooter, second shooter, third shooter. Nah itu tugasnya apa aja tuh? Ya itu tadi kalau misalnya first shooter itu selalu dia mengamankan si brides dan groomsnya, pengantin cowok dan pengantin ceweknya itu selalu wajib. Berarti dia setelah shot cewek akan ke cowok selalu? Oh enggak. Kalau misalnya kita runtutin acaranya dari awal nih, dari preparation gitu. Untuk fotografer si pertama selalu ngikutin cewek aja. Cewek. Terkadang kan ada beberapa wedding yang misalnya si ceweknya nggak disandingkan. Oke, benar. Iya kan. Iya. Nah itu dia bisa ngambil banyak tuh. Terkadang kan di Jakarta itu waktunya suka mepet-mepet. Ya. Iya kan, suka mepet-mepet. Nah terkadang kita bisa ngambil keuntungan waktu itu dari dia nggak disandingkan itu. Oke. Nah untuk si first shooter. Nah untuk si second shooter. Ya. Itu dia untuk membackup si cowok. Ini saat kita ngomongin preparation ya. Setelah dia mengamankan foto-foto si cowok, itu dia bisa langsung pindah ke acara. Turun, misalnya kalau venue di bawah, turun ke bawah. Dia mengamankan acara. Nah untuk yang third shooter itu benar-benar dia foto candid, foto venue kosongan. Okay. Iya, saat di lokasi juga pas baru datang dia selalu udah yang third shooter itu udah dia nggak ngelihat ngurusin kliennya nggak ngurusin, dia langsung foto kosongan, foto detail gitu. Oke. Gitu. Papan bunga segala macam. Iya, itu udah standarnya ya. Third shooter udah. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kita runtutin lagi acaranya, si cowok udah selesai di beauty nih. Ya. Preparation udah selesai. Fotografer kedua mengamankan acara saat pengalungan. Fotografer satu masih sibuk sama beauty si cewek. Oke. Gitu. Udah selesai nih acara misalnya pengalungan, si cewek sudah selesai beauty baru dah tuh bergabung lagi. Oke. Kayak gitu sih. Menarik ya. Ya mungkin ya skema ini bisa diikuti sama teman-teman. Ya benar. Karena itu efisien banget sih. Makanya price listnya nggak bisa kecil. Orang setuju kalau price listnya sedikit. Iya. Kayaknya nombong ya. Oke. Nah kalau lu sendiri sampai ya kan lu juga punya vendor ya. Kalau skema kerja lo gimana? Dari motret, abis itu editing, sampai akhirnya berbentuk produk katakanlah album. Berapa lama jadinya sampai outputnya ke tangan klien? Kalau sampai output ke tangan klien itu gue biasanya 1 bulan. Biasa 1 bulan. Dari gue misalnya hari H foto, Sabtu Minggu biasanya terus dikasih highlight. Ya. Highlight itu mungkin di hari Senin atau Selasa. Oke. Nah, terkadang ada juga beberapa klien yang mau pilih foto sendiri. Ada juga yang minta gua aja yang pilih atau gua yang ngedit gitu. Ada juga yang seperti itu. Terkadang kalau misalnya gua sendiri yang disuruh ngedit dan pilih ya. Itu bisa lebih cepat lagi, mungkin bisa di 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu. Nah, kalau misalnya kalau dari klien yang pilih terkendala di situ bisa 2 bulan gitu karena kan nunggu mereka kosong juga kan, pilih salah satu gitu. Itu ngedit berapa banyak tuh biasanya? Untuk ngedit satu wedding. Satu klien itu biasanya gua kalau untuk acara adat lokal gitu. Itu biasanya cuma 500 fotoan, 500-600 something lah. Udah overall file sama first shooter, second dan lain-lain? Iya, udah. Okay. Udah rangkuman ya? Rangkuman. Yang best of dari mereka ya dia. Yes, itu juga udah sama foto-foto
pelaminan juga. Detail-detail dan lain-lain. Iya betul itu udah. Oke, berarti ada bahan 500 foto yang nanti akan di antara 500 ini akan masuklah ke album. Iya, benar. Oke, seru-seru. Nah, terus gini juga yang pengen diketahui teman-teman. Lu jadi freelance, ngikut vendor ABCD, di mana vendor ABCD ini secara style tuh berbeda-beda. Iya. Nah, lu bisa masuk ke semuanya nih. Nah, gimana tuh? Lu dengan idealisme lu yang sekarang, kita tahu ya Oyon style fotonya seperti itu, tapi kadang dia sama Imaginik yang kayaknya tuh berbeda deh style foto Oyon. Terus sama dia Permos tuh beda lagi gitu, sama The Fotomoto tadi juga beda lagi, sama Akmos juga beda lagi. Nah, itu gimana tuh? Lu membagi visualnya, briefnya gimana? Apa briefnya datang dari vendornya atau lu yang berinisiatif untuk vendor ini gini, gue risetnya di vendor ini kayak gimana? Ya sebenarnya kalau di awal pada saat itu gue selalu mengikuti si vendor ini ternyata fotonya misalnya ya clean gitu, ya otomatis gue fotonya ya gue akan clean dulu gitu, menyesuaikan foto-foto mereka gitu. Tapi kalau misalnya, nah sesekali gue selipin foto gelap, foto unik misalnya, itu sesekali gitu. Kalau emang nggak ada komplain atau nggak ada masukan gitu, ya gue akan ngelakuin itu terus gitu. Gue selipin foto-fotonya yang gue suka gitu. Tapi kalau misalnya dia ada foto lu clean aja deh gitu, aman deh gitu. Ya aman aja gitu. Ya udah gue akan foto yang aman gitu. Terus terkadang ada juga yang misalnya udah foto lu yang lu aja, yang lu suka aja gitu. Ya udah, gue foto yang gue suka aja gitu. Gitu. Paling kayak gitu sih. Terus bagiannya gimana tuh komposisinya antara idealisme lu sama foto yang harus untuk stylenya klien, stylenya vendor, itu lu membaginya seperti apa tuh? Iya, biasanya gue di setiap satu project itu gue kasih persentase. Kasih persentase misalnya foto amannya itu di angka 40%. Ya. Foto foto intimate atau moodinya mungkin di angka 30%. Nah, sisanya itu ya gua kasih makan coba idealis gua aja gitu. Ya, sisanya seperti itu gua. Entah foto unik, entah foto strobis, double exposure dan lain-lain, itu gua coba kasih makan di 30%-nya itu. Kayak gitu. Nah, terus tadi referensi. Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Si Oyon ini kalau stalking IG siapa nih untuk bisa dapat visual seperti itu? Aduh. Mungkin yang terakhir lah, yang lagi lu lihat akhir-akhir ini gitu. Pasti ada kan IG gitu yang lu lihat akhir-akhir ini gitu. Aduh, siapa ya? Luar deh, fotografer luar deh, nggak usah sebut yang di dalam gitu. Yang akhir-akhir ini. Gue lupa lagi. Gue udah jarang banget lihat foto-foto di Instagram ya. Oh, lu kemana? Udah jarang banget. Gue langsung ke Pinterest aja. Oh gitu. Udah jarang banget gue. Alasannya kenapa tuh? Gue nggak tahu ya. Mungkin karena emang gue sering udah jarang lihat foto di Instagram. Jadi kebaca sama Instagramnya ini ya nggak foto-foto itu lagi gitu. Algoritmanya udah nggak itu. Iya, udah berbeda lagi. Jadi ya cuma foto-foto teman-teman aja yang lagi ngejob atau apa gitu, atau konten-konten fotografi gitu. Itu aja. Kalau di Pinterest keywordnya apa tuh cari? Fearless fotografi aja. Fearless. Nah itu setelah dari konten itu, kalau misalnya Pinterest kan kalau misalnya kita klik satu foto itu akan merambat lagi kan. Iya. Nah, ada rekomendasi lain. Iya, ada rekomendasi lain kan. Nah dari situ gue coba lihat-lihat lagi. Biasanya gue di Pinterest sih. Kalau buat lagi bengong itu gue lihat Pinterest kayak gitu. Nah itu teman-teman juga bisa jadi masukan ya. Iya, jadi sumber Pinterest dan lain-lain. Oke. Karena udah hampir 1 jam, ya kita akan sampai ke kesimpulan. Enggak ya? Serius banget ya. Aduh. Tapi serius Dion. Seberapa besar fotografi merubah hidup lo? Seberapa besar? Besar banget. Karena pada saat itu di tahun 2013 itu, gua bingung akan menjadi orang seperti apa. Kenapa? Karena pada saat itu gua berpikiran, ya mungkin pada saat itu zaman masih labil dan lain-lain ya. Gue berpikiran, anjir gue udah tatoan gitu, kerja apa? Gitu loh. Masuk PNS nggak mungkin. Iya itu dia.
Iya. gitu kan. Terus. Gue berpikiran, aduh, siapa ya gitu. Ya akhirnya sampailah ketemu fotografi gitu. Dan alhamdulillahnya fotografi itu bisa membawa gue ya sampai sekarang gitu loh. Sampai gue bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan istri, gitu loh. Terus menyenangkan teman-teman sekitar mungkin gitu loh. Akhirnya punya banyak temen juga. Iya, benar. Ya pokoknya sangat banget berpengaruh fotografi di gua gitu. Menarik ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir gua. Seberapa sering sih seorang Oyen tuh ikut workshop? Nah, dan kan lu otodidak ya, nggak ikut sekolah fotografi sebenarnya. Enggak, gua berkomunitas. Benar-benar dari komunitas. Iya. Nah, seberapa sering lu ikut workshop? Karena ini menarik ya, karena banyak juga fotografer yang menganggap bahwa kayaknya sekarang udah ada di sosial media deh, bisa belajar dari YouTube dan lain-lain. Tapi workshop, wah, seberapa sering lu ikut? Kalau seberapa sering, gua ikut di beberapa workshop juga ya gitu. Cuma nggak yang sering banget gitu. Kecuali yang emang benar-benar gua suka, gua pengen baru gua ikut gitu loh. Yang contoh yang ada manfaatnya buat lu ya? Iya. Oke. Terus contoh kayak The Uppermost, terus ngikut Fest ya kemarin. Fest, Kofelix. Terus gua lupa sama satu lagi, gua ikut apa gua lupa gitu. Itu benar-benar fotonya gue suka banget gitu, makanya gue ngikut gitu. Dan seberapa berpengaruh itu sama lu? Itu berpengaruh banget karena emang mungkin kemauan dari hati ya, maksudnya gue pengen ikutin foto dia gitu. Jadi saat di lokasi pun gue nggak yang cuma-cuma gitu, emang beneran perhatiin, terus cara dia berkomunikasi gue lihat juga, terus cara dia berkomunikasi dengan klien pun gue perhatiin gitu. Ya itu sangat-sangat banget berpengaruh gitu loh. Nah, nyangkut lagi nih pertanyaan satu terakhir nih gue nih. Cara berkomunikasi sama klien biar cair tuh. Karena kan ngedirect, mungkin ini pertanyaan basic juga ya. Lu bisa mendirect klien. Pose itu kan kayak apa ya? Kayak sesuatu yang kadang-kadang teringat terus tiba-tiba kita lupa, hilang. Nah, lu gimana menjaga itu dan gimana lu ngedirect klien biar nggak kaku? Iya. Sebenarnya gini, kalau gue coba apa ya? Ya pertama pendekatan dulu lah, ngobrol basa-basi. Ice breaking dulu ya? Ya, itu udah penting banget gitu. Terus pas saat lokasi, intonasi juga harus dijaga juga itu. Terkadang intonasi? Iya, keras atau pelannya nada kita itu penting juga bagi gue ya, gitu. Kenapa? Karena terkadang beberapa klien kalau kita misalnya agak keras atau kencang-kencang gitu, walaupun mereka jauh nih, kita teriak-teriak, terkadang beberapa klien tuh kayak nggak nerima atau nggak suka gitu dengan nada-nada keras gitu. Kenapa lu teriak-teriak gitu? Iya. Terkadang ada juga yang seperti itu kliennya. Beberapa kali gue nemuin masalah-masalah seperti itu, tapi bukan di gua sih. Iya. Biasanya kalau misalnya masalah seperti itu, nah itu makanya nada-nada itu agak penting bagi gua. Makanya tadi grooming, attitude, terus komunikasi itu penting banget bagi gua. Terus biar nggak ngeblank ngepost gimana? Biar nggak ngeblank ngepost, ya itu gua tadi gua coba banyak lihat referensi juga gitu. Iya, gua lagi bengong atau lagi ngopi di coffee shop, nggak ada misalnya gua sendiri gitu. Lu pasti lihat. Gue pasti lihat walaupun cuma 5 menit, 10 menit, gue sempatin aja melihat gitu. Artinya memang nutrisi otak lu isi sama iya, itu ya? Mau itu akan dilakukan atau enggak, ya gue coba lihat-lihat aja dulu. Mungkin di next project atau next projectnya lagi itu baru bisa gue aplikasikan gitu loh. Kayak gitu sih. Menarik ya. Tambah berisik, sepertinya memang harus kita sudahi. Oke, thank you banget Bang. Terima kasih Bang Aka, Dika. Pesan-pesan dong buat penonton gue nih. Apa tuh? Buat yang lagi pengen jadi fotografer, lagi meniti karirnya, lagi putus asa mungkin sama fotografinya gitu. Pokoknya kalau dari gue pribadi jangan pernah menyerah aja. Kalau emang lu suka, lu lakuin gitu. Apapun omongan dari luar, jangan didengerin.
ikutin aja kemauan lu gitu. Terus kalau misalnya emang lu suka di fotografi, terus coba lu lu dalemin fotografinya sampai lu suka di genre yang kalian suka gitu. Itu aja sih paling. Intinya ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, thank you Yon. Terima kasih Terima Bang sudah Atta. datang ke Bengkulu. Ya iya, akhirnya ketemu Bengkulu juga. Gila. Tapi serius ya, fotografi itu bagi gue juga merupakan jalan untuk ketemu orang-orang yang nggak pernah gue temuin. Iya benar-benar sama Gue gue ketemu juga. Oyon juga karena fotografi, Iya, ketemu benar-benar. teman-teman karena fotografi, dan mungkin ya channel ini bisa bertahan ya karena gue foto gitu. Iya benar-benar. Ya udah, thank you teman-teman untuk yang udah nonton. Terima kasih. Ya. Kalau mau cari Oyon, Instagramnya nanti gue taruh lah di bawah. Yoi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Bye.